Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama membaca salawat Tibil Qulub. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga keluarga kita juga dalam kesehatan walafiat. Amin. Amin, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yuk kita bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, limpahkan rahmat pada junjungan kami, pemberi cahaya kepada umat, sebagai obat hati, sebagai penyejuk jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli. Lagu yang lain juga nggak apa-apa nih sambil nunggu yang lain, Pak Rektor ya. Boleh, Lagu yang Pak lain, Andi. Mak. Lagu yang lain, Mak. Ini kami perkenalkan Pak Rektor, ini penyanyi vokalis dari grup Hadroh yang menang di Indosiar dulu. Grup Subhanul Akhyar. Ini vokalisnya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Prodi PAI angkatan 2018. Iya. Ayo, Mak, nyanyi yang lain, Mak, lagunya, Mak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam, sallallahu ala Muhammad
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وسلم. ربي فاجعل مجتمعنا آمين. غايته حسن الختام وأعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام وأعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولا البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد آله وسلم اللهم صل Barik alaih. Andi, Siap. kalau buat mahasiswa bagus gini Pak Rektor ya. Daftar. Izin Pak Rektor. Ya, Nanti dirancang Pak Andi ya. Siap, Pak. Izin Pak Rektor dulu. silakan. Saya kira Pak Agus, silakan. Salah satu lomba di MTQ Nasional kan sekarang ada lomba hadroh, Pak. Jadi bisa kita nanti lomba hadroh di MTQ Nasional. Perlu disiapkan secara khusus. Ya, sebentar lagi akan hadir, Pak. Kalau begitu Kiai Syarif hadir, kita mulai, Pak, ya. Silakan. Boleh. Lagi ada lagu lain. Alma, lagu apa? apa? Apa, lagu Aisyah atau apa gitu? Nah, itu Aisyah. Aisyah. Atau lagu yang baru? Lagunya Aisyah apa? Lagu Aisyah Aisyah. yang lama. Lagunya Alma yang dari Sultan Rakyat. Silakan. Kan punya album. Nyanyilah satu album. Boleh.
Oh, bisa digedein. المصطفى تمام عليه وسلموا Siapa yang unmute tuh? Mute itu. Hostnya siapa hostnya? Salma, anunya mati. Kamu mati. Alma mati di unmute. Kayaknya ada hostnya tuh. Siapa hostnya? Hostnya. Ya sudah. Oke. Ulang lagi, Ya udah. Hmm. Ulang, Pak. Ya. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام يا نص طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا يا نص طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام الله وسلم. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih juga, Pak. Hostnya mungkin sudah dilihat, sudah ada Kiai Syarif masuk. Hostnya Mas siapa, Arif ya? Atau Mas? Kayaknya Mas Arif ya. Iya. Di posisi host itu kayaknya Mas Arif. Oh, begitu. Arif. Hostnya ini malah saya ini Pandi nih. Hah? Hostnya saya ini Pandi. Oh, Mas Tarmizi malah. Iya. Iya. Tadi Pandi dipindah ke saya kayaknya. Oh iya, bagus lah. Oke, Syarif belum masuk ini. Belum ya? Belum. Atau kita mau mulai dulu atau gimana? Mungkin disapa yang sudah hadir dulu, atau ada Bu Dekan Fis, ada Bu Dekan Fis, alhamdulillah Pak Dekan FE. Dekan FT sudah datang juga, ada Pak FE, Sekretaris Pak awal itu. FE Pak Ari sudah datang, selamat datang. Bu Umasi Dekan Fis, selamat datang. Ada Pak Iwan, Sekretaris LP2M, selamat datang Pak Iwan. Ya, alhamdulillah. Ya, Pak. Pak Ucunya belum gabung Pak Iwan ya? Iya, belum. Belum ya. Pak Andi. Iya, Pak.
Tolong baca WA Pak Andi. Betul udah ini. Ya, udah nyambung temen, ya. Iya. Abdul Ya, Salim Pak ya. Abdul Salim ya. Oh, Makasih Pak Andi. nanti kita tanyakan Pak Warek. Baik, makasih. Kita mulai aja Pak Tarmizi. Kita mulai aja ya. Mm-mm. Sambil nunggu Pak Kiai Syarif bergabung. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang baik ini pada malam ke-8 Ramadan kita masih bisa berkumpul dalam rangka ngaji karakter yang diselenggarakan oleh koordinator program pengembangan karakter SFD UNJ Project. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Tarmizi mohon izin untuk Pak Kiai mau masuk. Pak Kiai mau masuk. Selamat datang Pak Kiai. Mana Pak Kiai? Sudah hadir. Sudah hadir ya? Ya, lanjut aja. Oke. Ya, selamat datang Pak Kiai Syarif. Hadirin yang saya hormati, wabil khusus guru kita Kiai Haji Syarif Rahmat MA, dan yang kami hormati Pak Rektor Universitas Negeri Jakarta, Pak Dr. Komarudin, yang kami hormati Koordinator Program Pengembangan Pendidikan Karakter SFD UNJ, Dr. Andi Hadianto, yang kami hormati para dekan dan hadirin sekalian, jamaah ngaji tasawuf, ngaji karakter pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan salawat Tibul Qulub yang akan disampaikan oleh Ummu Salamah. Jadi nanti kita baca salawat kembali. Acara yang ketiga yaitu pengantar sambutan dari Koordinator Program Pengembangan Pendidikan Karakter SFD UNJ. Acara yang keempat, sambutan Rektor UNJ. Acara yang kelima, ngaji karakter bersama guru kita Kiai Haji Syarif Rahmat MA. Selanjutnya diiringi dengan tanya jawab dan kemudian acara terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah walikun niyatin sholihah wila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut kepada acara yang kedua yaitu pembacaan salawat Tibul Qulub oleh Sudah Pak Tarmizi orangnya sudah lanjut. Lanjut aja ya. Ya. Oke. Lanjut kepada acara yang ketiga yaitu sambutan dari Koordinator Pengembangan Pendidikan Karakter yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Andi Hadianto MA. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Silakan Pak Andi.
Terima kasih Pak Tarmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru kita Kiai Haji Syarif Rahmat, Bapak yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Komarudin, Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Abdul Syukur, Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ibu Dr. Umasi, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Dr. Ari Sabtono, kemudian Bapak Sekretaris LP2M, Bapak Dr. Iwan Sugihartono, dan para hadirin yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenankanlah kami memberikan laporan terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini dan sampai 3 minggu ke depan, Pak. Jadi sesungguhnya ini merupakan program yang sudah disusun terkait dengan rencana pengembangan pendidikan karakter di kampus Universitas Negeri Jakarta. Rencana memang kita akan mengadakan beberapa serial atau beberapa FGD terkait dengan bagaimana mencari nilai-nilai yang kira-kira pantas untuk dikembangkan di Universitas Negeri Jakarta sampai nanti menghasilkan semacam formulasi model kurikulum pendidikan karakter di kampus kita. Nah, mengingat saat ini bulan Ramadan, maka dan dalam kondisi PSBB, maka program FGD-nya tidak bisa kita laksanakan dengan cara tatap muka di tempat yang kita sediakan sebelumnya di kampus. Kita adakan sekarang secara online dengan harapan kegiatan ini tetap bisa menjadi masukan bagi kita terkait gimana kira-kira ke depan formulasi pengembangan pendidikan karakter di kampus kita yang tercinta ini. Dan pada kesempatan Ramadan ini ada 4 seri pengajian atau 4 seri FGD terkait dengan pengembangan karakter yang kami beri judul Ngaji Karakter di Bulan Ramadan 1411 Hijriah dengan tema besar Being Good, menjadi orang baik. Kita akan mengkaji dari 4 perspektif, pertama dari perspektif tasawuf spiritualitas Islam yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Syarif Rahmat pada malam hari ini. Kemudian kita akan mencoba mengkaji dari aspek sosiologi agama yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Hasanuddin. Beliau adalah peneliti dari Setara Institute. Kemudian yang ketiga kita akan mencoba mengkaji karakter dari pendekatan seni dan kearifan lokal yang insya Allah akan disampaikan oleh Mas Sastro Al-Ngatawi. Dan terakhir kita akan mendengarkan bagaimana sesungguhnya formulasi moderasi beragama dalam rangka kontraradikalisme. Karena moderasi beragama ini salah satu jargon tagline-nya Prodi Pendidikan Agama Islam. Lebih moderat makin Indonesia. Maka yang menjadi narasumbernya kita minta dari Prodi PAI, yaitu Bapak Dr. Abdul Fadil MA. Nah, ini 4 narasumber yang akan menjadi pemberi pencerahan bagi kita selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini memberikan hasil yang positif, sehingga ke depan kampus kita yang tercinta ini memiliki program pendidikan karakter yang jelas. Untuk lebih jauh kami mengharapkan arahan dari Bapak Rektor untuk bagaimana sebaiknya program-program mendatang terkait dengan program pengembangan karakter di kampus kita yang tercinta ini. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi selaku Koordinator Program Pengembangan Pendidikan Karakter SFD UNJ. Selanjutnya kami mohon kepada Pak Rektor UNJ untuk memberikan arahan dan sambutan sekaligus membuka acara ini. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Silakan Pak. Terima kasih. Sebelum saya memberi sambutan, mungkin alangkah baiknya ini didokumentasikan. Itu ada rekod, mungkin hostnya merekod supaya terekam. Bisa, Mas Tarmizi. Ada record. Direkam di via YouTube channel Pak Rektor. Di bagian bawah ada record tuh. Nanti ada tanda merah. Insya Allah kita sudah di streamingkan dengan YouTube dan disimpan di YouTube. Baik kalau begitu. Baik, mohon maaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Syarif Rahmat. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Yang saya hormati para dekan, ada Bu Masih, ada Pak Ari. Alhamdulillah selamat bergabung. Ada WR3, mohon maaf terlewat. Ada WR3 bidang kemahasiswaan Pak Abdul Syukur. Ada WR3 sekaligus koordinator bidang pembinaan karakter pada manajemen pembangunan SFD UNJ, Pak Andi Adianto. Ada manajernya, ada ketuanya, ada Pak Jafar Amiruddin, ada sekretaris lembaga Pak Iwan Sugiarto, dan teman-teman semuanya yang hadir. Mungkin saya sebut saja para santri ngaji karakter ya. Insya Allah ini Ramadan, jadi pesantren Ramadan lah yang dilaksanakan oleh SFD. Alhamdulillah puji syukur tentu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan terus beraktivitas pada hari ini dan seterusnya, dan insya Allah kita senantiasa terhindar dari wabah COVID. Tentu kami sebagai pimpinan UNJ merasa bangga dan bahagia atas acara ini. Kita terus terang saja UNJ sedang giat-giatnya membangun fisik. Ke depan akan ada tower yang akan dibangun ditambah satu masjid, sebenarnya masjid. Tapi di konsep awal disebut pendidikan karakter. Nah, kita tidak ingin hanya membangun fisiknya saja, baik itu tower untuk perkuliahan maupun untuk masjid. Tapi kita juga ingin membangun aspek-aspek kemanusiaan, aspek-aspek non fisiknya. Nah, oleh karena itu ketika Pak Jafar mengusulkan ada satu bidang khusus yang nanti bisa mengelola masjid, yaitu bidang pendidikan karakter, langsung saya menyetujui. Dan yang diusulkan pada saat itu Pak Andi Adianto, ya saya sangat setuju sekali. Jadi saya kira pas sekali. Ada dua hal yang ingin saya tegaskan. Pertama, tolong nanti dicarikan pola ya Pak Andi dan kawan-kawan, pola atau rancangan program untuk pembinaan karakter sebelum fisik itu terbangun maupun setelah fisik itu terbangun. Nah, saya kira tadi prakondisi seperti ini sangat baik, ya sangat baik. Makanya saya tadi minta didokumentasikan, saya lupa dan tidak bisa memantau kalau ini ternyata live streaming ya Pak ya di YouTube. Sehingga itu pasti ada dokumentasinya. Nah, kegiatan-kegiatan semacam ini memang harus terus dilakukan, ya, secara berkala, secara berkelanjutan, dan harus didokumentasikan nanti dilaporkan ke SFD. Saya yakin SFD senang dengan kegiatan-kegiatan awal yang kita lakukan, walaupun fisiknya belum dilakukan. Artinya memang kita siap menerima bantuan itu. Bukan hanya fisiknya, tapi juga isi kegiatan program untuk pembinaan yang akan dilakukan. Pengalaman kita mendapat bantuan dari IDB itu sungguh luar biasa, ya sungguh luar biasa. Dan kita menjadi model. Nah, oleh karena itu, ini juga kita jangan kalah ketika dapat bantuan dari Arab Saudi. Apa sih seleranya Arab Saudi? Kira-kira seperti itu. Bagian-bagian yang bisa kita lakukan dikemas, kemudian kita laporkan ke mereka sehingga mereka merasa memberikan bantuan ada manfaatnya dan berdampak bagi mereka juga. Nah, wabil khusus yang kedua untuk pembinaan karakter yang di dalam ini penting sekali. Terus terang saja ketika kita menghadapi dan membaca di berbagai media sosial, saya sering mengatakan pembelahan itu masih terjadi. Ya, pertentangan, perdebatan itu masih terjadi. Walaupun ini Ramadan, di grup itu yang namanya ghibah masih ada saja. Bahkan itu di grup guru PPKN lagi itu, tempat teman-teman saya. Nah, saya kira ini persoalannya karena belum bisa mengelola hati. Nanti Pak Kiai mohon masukannya, pencerahannya,
kepada kita semua bagaimana mengelola hati ini supaya kita halus perasaan, halus hatinya dan jernih pikirannya, sehingga ketika menilai sesuatu yang berbeda di luar itu bukan sebagai sebuah bahan untuk dipertentangkan, bukan menjadi bahan untuk konflik. Kalau terjadi sesuatu perbedaan pilihan, itu wajar-wajar saja. Tapi ketika pilihan yang berbeda harus dihargai. Nah, menurut saya problemnya ini pada hati, ya, pada hati, pada qalbu. Nah, saya kira malam ini sangat cocok, sangat tepat mengaji itu, dan kita sudah dapat guru ngaji kita, suhu kita, Pak Kiai Haji Syarif Rahmat, yang insya Allah akan ngademin kita lah gitu. Dari kecil saya terus terang saja di Tajuk namanya, di Indramayu Jatibarang itu selalu ngaji hati. Makanya ilmunya nggak banyak karena oleh kiai selalu yang diinikan hati, terus dijaga aja, rendah hati dan seterusnya. Ilmunya nggak banyak, tapi sampai sekarang manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Jadi oleh karena itu sekali lagi kami berterima kasih pada Pak Andi dan tim SFD, Pak Jafar. Kalau nanti ada tim khusus Pak Andi silakan, ada Mas Tarwijaya, ada yang lain, silakan programkan. Nanti ngajinya berbagai perspektif, ya, berbagai perspektif. Mungkin psikologi itu penting juga, ada orang kita di psikologi. Ada juga yang lain-lain. Jadi silakan. Saya kira itu saja sambutan saya, karena kesempatan yang banyak, saya kira lebih baik diisi oleh Pak Kiai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Komarudin. Bapak Ibu para hadirin sekalian, kita langsung saja memasuki pada acara inti, yaitu ngaji karakter, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Raden Syarif Rahmat MA. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Silakan Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi bada'na walau abadana ghairahu la syaqina ya habbada rabba wa hubbadina wa habbada Muhammadun hadina laulahu ma kunna wala baqina Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallayna wa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qayna nahnu al-ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina timqal ahadits allati rawaina fardudhum Allahumma khasirina. Assalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'ina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor, segenap unsur pimpinan, para dekan, para dosen dan keluarga besar Universitas Negeri Jakarta yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan Allah Subhanahu wa taala bukan dalam rangka berbisnis, bukan dalam rangka bicara politik, bukan bicara yang lain-lain, tapi kita memiliki kesamaan keinginan berbicara tentang anak-anak dan generasi muda kita ke depan. Terima kasih atas amanah yang diberikan kepada saya untuk sama-sama ikut nimbrung di malam ini. Saya sangat terharu karena barangkali ini mimpi dan harapan saya selama bertahun-tahun ingin ada sekelompok hamba Allah yang menyadari kondisi real di tengah masyarakat untuk perbaikan hati dan jiwa manusia. Mudah-mudahan umur saya panjang dan kita semua bisa bersama-sama untuk terus bagaimana memikirkan nasib generasi muda kita yang akan datang, dan insya Allah dengan senang hati kapanpun, dimanapun saya siap untuk bersama-sama dengan UNJ. Mudah-mudahan UNJ tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Pak Kiai. Kita bicara agama,
biasanya orang bicara RI 3. Itu berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ketika malaikat Jibril datang sebagai seorang dosen, tapi dosen ini hebat. Dia tidak mengajar tetapi bertanya terlebih dahulu. Karena apa? Ini adalah metode yang sangat bagus di mana lutut Nabi dengan lutut malaikat Jibril bertemu, lalu Jibril bertanya, "Mal akhbirni 'anil iman." Beritahukan padaku tentang keimanan yang Muhammad. Rasul menjelaskan tentang iman yang 6, kemudian ditanya tentang Islam. Beliau jawab rukun Islam yang 5, dan kemudian beliau bertanya tentang mal ihsan. Jadi kalau kita gambarkan barangkali skema perjalanan manusia untuk mencapai apa yang disebut dengan insan kamil itu, awalnya seorang manusia itu berikrar dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Menariknya, kita dituntut untuk melakukan statement ikrar pengakuan, pernyataan siap tempur, siap mempola diri dengan dua. Aku bersaksi bahwa la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Menariknya, kalimat ini masing-masing 12 huruf. La ilaha illallah 12 huruf, Muhammad Rasulullah juga 12 huruf. Nah, dari 12 huruf ini kemudian Rasul mengajarkan pada kita ada 3 rukun agama yang disebut dengan arkanuddin. Dari sini muncul namanya arkanuddin. Rukun agama. Rukun agama itu ada 3. Apa yang disebut dengan rukun iman? Kita dari sini sudah berangkatnya. Manusia berangkat dari sini. Rukun iman, atau enaknya dari kiri karena bahasa Indonesia. Rukun iman. Di sini rukun Islam. Dan di sini rukun ihsan. RI 1, RI 2, RI 3. Nah, rukun iman ini adalah berbicara tentang keyakinan kita, hal-hal yang perlu diyakini, yang biasanya kita sebut dengan rukun iman yang 6. Yakin adanya Allah, yakin adanya malaikat, beriman pada Alkitab, pada para rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Rukun iman ini kemudian melahirkan apa yang disebut dengan ilmu aqidah. Aqidah, atau nanti ilmu tauhid, atau ilmu usuluddin. Nanti ada yang nambah dengan ilmu kalam, karena bagaimanapun juga kalam muncul dalam pembicaraan ini. Rukun Islam adalah buah dari rukun iman, iman yang sudah matang, kemudian membuahkan rukun Islam, yang kemudian dikenal dengan ilmu fikih. Ilmu fikih. Sedangkan rukun ihsan dikenal dengan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Ini ilmu fikih atau al-ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syara'. Ini kemudian melahirkan sejumlah ulama dengan aneka madhabnya, karena bagaimanapun juga pemahaman terhadap teks Al-Quran dan As-Sunnah yang kemudian melahirkan keimanan, melahirkan keislaman, dan melahirkan keihsanan, itu akan berhadapan dengan orang-orang yang memiliki lingkungan hidup, masa, tantangan, dan kepribadian yang berbeda. Lahirlah di sini nanti ada dalam bidang akidah
ada madhab-madhabnya. Apa yang dimaksud dengan madhab? Al-Mu'tazilah, ada Asy-Syiah, ada Al-Murji'ah, ada Al-Qadariyah, ada Al-Jabariyah, dan lain sebagainya. Nanti sering kita mendengar ada 72 golongan. Inilah madhab-madhabnya. Di dalam bidang fikih, nanti kita mengenal fikih sekurangnya 4 madhab, yaitu Imam Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Ini dia 4 madhab fikih. Nanti boleh kita masukkan satu lagi, madhab Ja'fari dan madhab Zaidi. Karena bagaimanapun juga ini sudah ada dan hidup di Indonesia. Dan di sini nanti kita akan mengenal namanya tasawuf falsafi, dan ada tasawuf sunni, dan sebagainya. Ini semua telah melahirkan tokoh-tokoh yang sangat besar zamannya. Kita kadang-kadang tenggelam dengan pembelaan terhadap kelompok-kelompok ini, tapi yang esensi kita lupa. Kenapa rukun iman harus ada? Kenapa rukun Islam harus ada? Kenapa Islam harus ada? Kita lupa. Rukun iman adalah segala keyakinan. Sedangkan rukun Islam adalah segala amal perbuatan kita, sedangkan rukun ihsan adalah buah dari itu. Maka kita akan menemukan ayat dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu ubudu Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai seluruh manusia, perhambakan dirimu. Ini kita memang sulit menerjemahkannya, karena kalau dalam bahasa Arab itu u'budu rabbakum itu Rabbnya menjadi maf'ul. Dia seolah tidak menggunakan huruf jar. Tapi kalau terjemah ke dalam bahasa Indonesia, kata u'budu itu perhambakan dirimu kepada Tuhanmu. Jadi selama ini orang memahami sembahlah Tuhanmu. Kesannya kan kita mengagungkan dia, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Benar ada mengagungkan dalam peribadatan, tapi makna ibadah itu kita bisa gambarkan seperti dalam istilah di keraton. Misalnya kita ke Jogja, kita akan ada istilah yang namanya abdi. Nah, abdi dari sini. Abdi itu lawannya adalah as-sayyid, tuan. Nah, tuan ini adalah berarti ma'bud, yang diperhamba. Abdi adalah penghambaan diri. Seorang abdi menghambakan diri. Jadi, hai seluruh manusia, kita terjemahkan dengan bahasa hari-hari saja, sembahlah olehmu Tuhan kamu. Ini nyembah ini dia ibadah. Beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau begitu takwa itu apa? Takwa adalah ini dia takwa. Saya mencoba melakukan penelitian selama sekitar 20 tahun, barangkali membaca macam-macam referensi kitab untuk melihat dan menangkap makna takwa yang sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa yang namanya takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Artinya, ketika orang sudah mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangannya, itu sudah takwa. Tidak. Kita baca Quran misalnya. Tadi saya katakan bahwa ibadah tujuannya takwa. Maka Quran menceritakan kita diperintah supaya beriman, supaya sholat, dan supaya membayar zakat atau berinfak. Kita perhatikan ayatnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, beriman pada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ternyata salat dan infak, zakat dan sebagainya itu ditujukan untuk ketakwaan. Berarti kita tulis di sini.
Ini adalah rukun agama. Yang kedua, rukun Islam. Kita tulis di sini, sholat dan zakat tujuannya supaya menjadi orang yang bertakwa. Zakat buahnya takwa. Hudan lil muttaqin. Sekarang puasa. Kita tulis puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan pada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan, tapi tidak pasti, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa. Jadi iman, sholat, iman, zakat, iman, haji, puasa, itu takwa. Sekarang bagaimana dengan haji? Lihat ayatnya di Al-Baqarah. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaqun ya ulil albab. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah diketahui, maka siapa yang bulat hatinya untuk menunaikan ibadah haji, fala rafasa, tidak melakukan rafas, wala fusuko, jangan melakukan kefasikan, wala jidala, dan jangan berdebat, bertengkar, fil haji, dalam pelaksanaan haji. Apa yang kamu lakukan berupa kebaikan Allah tahu. Wa tazawwadu, carilah bekal, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Berarti haji itu tujuannya adalah takwa. Pas bukan? Perhatikan, semua ibadah la'allakum tattaqun. Persoalannya sekarang adalah apa itu takwa? Seluruh ibadah supaya kamu bertakwa. Buktinya sholat takwa, zakat takwa, puasa takwa, haji takwa, bahkan penegakan hukum. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal, dalam kisos itu ada kehidupan supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Subhanallah. Penegakan hukum pun targetnya adalah ketakwaan. Penegakan hukum. Lantas kalau begitu apa itu takwa? Pertama-tama ingin saya tambahkan dulu bahwa sebegitu pentingnya takwa sampai ia digambarkan dengan ketika seorang hamba dari takwa itu adalah manusia yang lengkap, komplit. Misalnya, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Hai anak-anak Adam, kami telah turunkan untuk kamu pakaian yang dapat menutup aurat kamu dan menghiasi tubuhmu. Walibasut taqwa, tapi pakaian ketakwaan itu khair, yang paling baik, yang lebih baik. Jadi bagaimana Allah menggambarkan takwa itu adalah pakaian yang menutup aurat. Seolah dikatakan bahwa orang yang sudah punya iman tetapi belum bertakwa, dia seperti orang yang gagah, tampan, ganteng, cantik, tapi telanjang. Ini mengingatkan kita terhadap hadis Nabi, al-imanu uryanun walibas takwa, iman ikhwan. Kemudian takwa juga dilukiskan sebagai perbekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Cari-cari bekalah kamu, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu ada ketakwaan. Seolah kita ini akan melakukan sebuah perjalanan yang sangat jauh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal yang bisa dibawa adalah ketakwaan. Dan takwa juga digambarkan dalam Al-Quran sebagai sebuah kepangkatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seseorang, orang yang paling mulia di hadapan Allah itu orang yang paling bertakwa. Ini dia.
takwa adalah pakaian, takwa adalah perbekalan, takwa adalah kepangkatan, kemuliaan. Ini dia orang yang akan berangkat menghadap kepada Allah baru disebut sempurna apabila dia sudah berpakaian, punya bekal, dan dia memang ada kapasitas untuk berangkat di tempat yang terhormat. Ini dia kamil, ini dia yang sempurna. Jadi yang disebut dengan sempurna itu sebenarnya sederhana banget, adalah orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang yang sudah melewati fasenya. Keimanan selesai, keislaman selesai, lalu dia naik ke satu tingkatan lagi sebagai buah daripada keislamannya, itu dia adalah ketakwaan. Berarti yang namanya takwa itu adalah al-akhlaqul karimah. Itu sebabnya Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus itu hanya pakai innama. Kalau innama itu adatul hasr, hanya. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Diperintahkan umatnya bertauhid, berakidah, kemudian dia beribadah, berjuang, berperang, semuanya hanya satu targetnya, supaya tercipta ketakwaan di dalam dirimu dan ada takwa di tengah kehidupanmu. Nah nanti orang-orang seperti inilah yang pada hari kiamat akan memperoleh JPS, jaminan pasti selamat. Ketika Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali pasti akan melewati mendatangi neraka jahanam semua. Ayat mengatakan wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali pasti akan mendatangi neraka jahanam. Kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Ini keputusan Tuhan yang tidak dapat diganggu. Dia akan menghampiri. Warid. Yang jadi masalah sekarang, apakah nyemplung atau tidaknya yang berbeda. Di situ ada pernyataan Allah, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya." Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim tertunduk lesu di neraka itu. Ini adalah takwaan. Teman-teman sekalian, kita tinggal bertanya sekarang, kalau begitu, apa sih hubungannya antara ibadah dengan akhlak tadi? Maka sudah sering saya sampaikan sebetulnya barangkali di anak-anak kita mahasiswa dalam obrolan kita, bahwa yang namanya ibadah itu pasti memiliki 3 dimensi. Ketika sudah disebut ibadah, itu umumnya memiliki 3 dimensi. Satu dimensi spiritual, 2 dimensi medikal, dan 3 dimensi sosial. Ini kajian yang saya coba geluti selama ini, ya segini ini. Semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah diarahkan dan diproyeksikan untuk menciptakan 3 ini. Apa yang dimaksud dengan dimensi spiritual? Dimensi spiritual biasanya isinya 3. 1, orang yang telah melakukan satu amaliyah ibadah, dia akan dihapuskan dosa-dosanya. Kedua, dimensi spiritual, ketika orang telah melakukan ibadah, maka dia pasti akan mendapatkan banyak pahala. Dan ketiga, ketika orang melakukan ibadah, dia akan memperoleh ketenangan jiwa setelah melakukannya. Ini dia. Jadi, dimensi spiritual 3, hapus dosa, raih pahala, dan ketenangan jiwa. Mohon maaf Pak Rektor, karena saya memang dari
Dari kecil sekolah sampai selesai kuliah tidak pernah punya buku, jadi tulisannya jelek. Saya kuliahnya nguping saja. Jadi hapus dosa, raih pahala, tenang jiwa. Kita akan coba satu saja dulu. Sholat misalnya. Sholat kata Nabi, kanahrin bibabi ahadikum, itu seperti sungai yang berada di depan pintu rumah salah seorang di antara kamu. Jadi ada sungai yang mengalir deras depan pintu rumah, kemudian si tuan rumahnya itu mandi 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai, kata Nabi. Apakah kira-kira ada sisa guluh dakinya di tubuh dia? Tidak. Rasa badan tidak, Rasul. Orang yang mandi 5 kali dari sungai yang mengalir depan rumahnya pasti bersih daki-dakinya. Seperti itulah sholat 5 waktu, dia membersihkan dosa-dosa. Masuk kita sudah dimensi spiritual yang pertama ada pembersihan dosa. Tentang pahala sholat, banyak sekali. Nah, yang ketiga ada dari dimensi spiritual itu ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa itu ada pada apa? Pada zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah tenang hati. Pada wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk zikir mengingat aku. Tetapi masalahnya sekarang, siapakah orang-orang yang akan memperoleh dimensi spiritual ini? Kata kuncinya adalah orang-orang yang hadir hatinya di dalam sholat. Dinahum fi sholatin khashi'un. Orang yang hadir hatinya. Itu dimensi spiritual. Yang kedua, dimensi medikal. Artinya apa? Artinya bahwa ketika orang telah melakukan satu ibadah yang disyariatkan Allah, maka dia, badannya, fisiknya, kalau tadi ada jiwa, fisiknya akan lebih sehat dibandingkan kalau dia tidak melakukannya atau belum melakukannya. Saya sudah cukup lama belajar bersama dengan teman-teman dokter dan perawat di Rumah Sakit Pasar Rebo. Mungkin sudah hampir 35 tahun. Kita pengajian rutin di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Saya dialog dengan teman-teman semua, adakah gerakan-gerakan olahraga yang bisa memberikan jaminan kebugaran melebihi gerakan yang ada di dalam sholat malam. Dalam sholat. Hampir semua menjawab setelah seminggu saya tunggu, dijawab tidak ada. Gerakan sholat adalah gerakan yang terbaik di antara gerakan-gerakan olahraga. Walaupun tidak terlalu berkeringat, tapi dia memberikan kebugaran pada tubuh. Macam-macam alasannya. Ada yang mengatakan ini, itu. Saya bilang tidak. Sederhana saja. Karena yang membuat badan ini adalah Allah, spare part ini buatan Allah, yang paling tahu adalah produsennya. Dia yang bikin. Maka walaupun ada pendapat pernyataan orang yang itu dan ini bagus buat tubuh kita, maka yang paling pasti menjamin bugar adalah gerakan-gerakan tubuh yang diajarkan oleh Allah. Bayangkan nanti kalau kita gerakan tubuh di sholat, kemudian gerakan tubuh juga fisik di dalam puasa, di dalam haji, itu disatukan sebagai sebuah paket olahraga kebugaran, maka kita tidak akan menemukan satu kebugaran yang lebih hebat daripada urusan yang ini. Nah, kita ambil contoh saja, misalnya kita punya 2 ulama besar yang luar biasa, panjang umurnya dan hampir tidak pernah sakit. Beliau adalah Buya Dimyati Al-Bantani. Subhanallah, seorang wali Allah yang alim luar biasa. Beliau tidak pernah olahraga seperti kita orang badminton, voli tidak. Tapi beliau nyaris tidak pernah sakit. Dan ketika sakit tidak lama kemudian wafat berpulang ke rahmatullah dalam keadaan biasa saja. Tidak merepotkan banyak orang. Apa ternyata rahasianya? Rahasianya ternyata beliau konon setiap hari khatamkan Al-Quran 1 kali 30 juz dalam 1 hari 1 malam. Plus tidak pernah ada satupun sholat sunat yang ditinggalkan. Ada satu lagi, Tuan Guru Zainuddin, kakek dari TGB di Lombok. Usianya juga sampai 100 tahun. Hampir tidak pernah sakit. Ketika kami tanya orang-orang yang kenal dengan beliau, sama.
Beliau rajin puasa, hampir tiap waktu khatam Quran, dan tidak pernah meninggalkan sholat sunat. Nah, sekarang kita coba orang yang katanya mengolahragakan masyarakat olahraga. Kita buktikan. Begitu berhenti sebentar olahraganya, sakitnya berkepanjangan. Ini ada dimensi medikal, tetapi dimensi medikal baru akan kita dapatkan gimana? Kalau gerakan sholat kita benar. Oleh karena itu, maka penting di dalam sholat itu ada gerakan-gerakan yang diatur di dalam hadis. Berapa tinggi kita mengangkat tangan, di mana meletakkan tangan, bagaimana cara sujud, cara ruku, cara duduk, dan lain sebagainya. Itu sebuah gerakan yang sudah dipaketkan oleh Allah untuk memberikan jaminan kesehatan fisik. Saya kira para dosen dan guru-guru besar di UNJ lebih tahu tentang masalah ini, terutama mereka yang bekerja di kedokteran. Nah, yang ketiga adalah dimensi sosial. Apa itu dimensi sosial? Tidaklah ada satu ibadah kecuali pasti dia akan melahirkan manusia baru. Ketika orang sudah selesai melakukan satu peribadatan, maka jiwanya lebih siap untuk berbuat baik pada orang lain. Jiwanya dia akan lebih baik untuk orang lain, berguna untuk orang lain. Sholat misalnya. Nah, itu baru kita tangkap di mana? Lewat isyarat-isyarat yang ada di dalamnya. Ketika kita sholat, kita ada gerakan-gerakan, ada suara-suara ucapan-ucapan yang jika kita renungkan, kita pahami benar sholat itu, kita akan lahir menjadi manusia baru. Apa misalnya? Yang paling banyak dalam sholat itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Orang yang di dalam mengucapkan takbir itu benar, dia akan membarengkan ucapannya Allah yang Maha Besar, dia ragapkan dirinya aku sangat kecil. Munculkan itu. Jangan sampai ketika kita mengucapkan takbir, tapi justru kita ada sombong, ada merasa hebat. Maka Nabi pernah mengatakan, idza ra'aitum mahriqa fakabbiru fa innahu yutfi'uhu. Jika kamu menyaksikan ada kebakaran, takbirlah. Karena takbir itu akan memadamkan kebakaran itu, api itu. Jangan dibalik sekarang. Kita mau membakar justru pakai takbir. Takbir untuk memadamkan api. Jadi ketika Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, sadarkan dirimu bahwa engkau kecil sekali. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Sadarkan dirimu, aku sudah terpuji. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, Maha suci Tuhan Allah yang Maha agung dan terpuji. Aku kecil dan hina. Ketika sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd, Tuhan milikmu semua pujian, aku tidak ada nilai apa-apa. Pun sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Maha suci Tuhanku yang Maha tinggi dan terpuji. Dia tinggi terpuji, aku rendah dan hina. Kita duduk dalam tahiyat. Apa kita baca? At-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat lillah. Semua penghormatan, semua keberkatan, semua kerahmatan, at-tayyibat, dan semua kebaikan itu lillah, milik Allah. Perhatikan ada gerakan dengan ucapan. Gerakan dan ucapan ini semuanya berisi statement Allah yang Maha Besar, Allah yang agung dan sempurna. Makanya aku gerakkan badanku, tundukkan kepalaku, bahkan kuletakkan kepala di tanah karena aku sadar aku hina dan kecil. Kan? Ketika kita selesai, karakternya orang kalau merasa lemah biasanya mengajak berdamai. Yang mengajak damai biasanya orang-orang yang merasa lemah. Tapi kita diajari. Ciptakan sebuah kondisi bahwa kamu menjadi orang yang menggerakkan kedamaian meskipun kamu mampu menghancurkan orang lain. Karena kedamaian jauh lebih baik daripada kehancuran. Maka ketika kita salamkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang satu paham dengan kita, orang yang satu mazhab dengan kita, orang yang satu agama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kita dapat. Ke sebelah kiri juga. Kepada orang yang berbeda pemahaman, beda aliran, beda mazhab. Assalamualaikum. Damai. Masih duduk
Dia coba tengok kiri kanan, ada siapa kiri kananku, aku akan bergerak dari tempat ini. Aku pastikan bahwa semua orang yang kujumpai akan merasakan kedamaian dari kehadiranku. Duduk kita baca Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, wa hayyina rabbana bis salam, wa adkhilna jannata darussalam, tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali. Ya Allah, engkau sumber kedamaian, dari mulah anugerah kedamaian. Wa ilaika ya'udus salam, dan kami sadar ya Allah bahwa kami tidak akan bisa bertemu dengan Engkau kecuali kalau kami hidup dalam kedamaian. Wa hayyina rabbana bis salam. Karena itu ya Tuhan kami, berikan kemampuan kami untuk tetap hidup dalam kedamaian. Wa adkhilna jannata darussalam, dan perkenankan kami masuk dalam surga negeri Darussalam, negeri yang penuh kedamaian. Jadi masih duduk di masjid sudah berapa kali kita mengatakan setiap penuh kedamaian. Begitu keluar dari masjid, kita bertemu dengan orang lain, kalimat yang kita ucapkan bukan yel-yel yang lain, tapi Assalamualaikum. Kami datang memberikan kedamaian buat Anda semua. Kami ada orang pertama yang siap menjadi pembela kedamaian, bukan pencipta kerusuhan. Itu dia kata. Oh, kalau begitu berarti sholat melahirkan pribadi baru, yaitu pribadi yang tawadhu. Yang tawadhu kemudian secara bersama-sama dilakukan, terciptalah kedamaian. Keributan sebenarnya terjadi karena adanya orang-orang yang tidak tawadhu. Jika semua orang diajari dengan tawadhu, menyadari Allahu Akbarnya, sadar subhanallahnya, subhanarabbiyal a'lanya, sadar tahiyatnya, difahami ibadahnya dengan benar, maka dia akan menjadi manusia pembawa kedamaian. Itu dia manusia bertakwa. Lihat, kalau sudah menjadi dimensi sosial, dia telah naik menjadi manusia takwa. Oleh karena itu maka, ketika kita bicara sholat, ada dua statement Quran. Yang pertama, yushollun atau musolli, orang-orang yang sholat. Yushollun, orang yang menunaikan sholat. Orang seperti ini masih bisa celaka. Nah, artinya, fawailul lil musolli. Celakalah orang-orang yang sholat. Tukang sholat, celaka. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Dia lalai dari sholatnya. Tadi sudah sholat, tapi keluar dari tempat sholat. Seperti orang belum sholat baik. Gitu. Sholat tadi selesai, tapi keluar sholat, hari-hari kelakuan gitu-gitu kayaknya gitu. Seperti orang yang belum sholat. Ibarat orang berangkat masuk sholat itu orang sakit, keluar tidak ada perubahan, sembuh. Masih gitu-gitu kayaknya. Sahun lalai, lupa. Tadi dia habis sholat. Mana mau sholat ya? Manjing sholat, khusyuk banget, keluar sholat. Tidak ada perubahan. Seperti tadi, sombongnya masih ada, suka ributnya masih ada, senang bertengkarnya masih ada, merasa hebatnya masih ada. Hari-hari sholat itu. Sahur, itu masih wail, celaka. Nanti ada yang menafsirkan bahwa wail itu wadin fi jahannam tastahitu jahannam min shiddati harrihi wa huwa maskan man yu'akhir as-salat 'an waqtiha. Neraka wel itu ada satu lembah di pojokan neraka jahanam yang kalau jahanam bersentuhan dengan dia saja dia akan berteriak kepanasan. Ada yang memaknai seperti itu. Saya tidak akan masuk ke situ karena ini sudah menyangkut masalah hadis nanti. Jadi celaka. Ada yang tidak celaka. Siapa mereka? Yuqimunas sholat. Itu orang yang mendirikan sholat. Apa beda orang yang sholat dengan mendirikan sholat? Berbeda. Orang yang sholat dengan mendirikan sholat berbeda. Kalau kita punya kayu, kita potong panjang. Kotak diletak, itu namanya balok. Kapan disebut dia? Ketika dia sudah berdiri, bertumpu di atas fondasi, dan dia menyangga atap rumah itu dia.
Jadi kapan sholat menjadi tiang agama? Ketika dia sholatnya bertumpu atas dasar keimanan rukun iman tadi, keimanan, kemudian dia tegak dan menyangga akhlakul karimah. Sholatnya sudah merubah manusia menjadi berakhlakul karimah, berbudi pekerti tawadu. Itu dia takwa. Sekarang puasa. Puasa punya 3 dimensi sama. Supaya kita tidak terlalu panjang, kita puasa. Dimensi spiritual. Kita sering mendengar bahwa orang yang berpuasa itu kharaja min dzunubihi kayyuma waladathu ummuhu. Spiritual. Dia ketika selesai puasanya bagaikan bayi yang baru keluar dari rahim ibu. Bersih dosanya. Terus pahalanya apa? Nanti dapatnya apa surganya? Oh, lis-shaimi farhatun 'inda al-iftar wa farhatun 'inda al-qa'irah. Itu tidak ubahnya seperti kampus. Anak-anak masuk di kampus dalam keadaan kurang. Dia hanya tamatan SMA. Begitu keluar Ramadan, dan juga ada dimensi sosialnya, yaitu akhlaknya apa? Baik kalam, baik itu katanya, baik ta'am, suka memberi makan orang lain, baik sya'us salam, dan gemar menebarkan kedamaian. Inilah buah-buah ibadah semua itu namanya adalah takwa. Maka di dalam Al-Quran sekurang-kurangnya takwa itu memiliki 3 teman. 1, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Jaga hatimu, jaga ucapanmu, jaga perbuatanmu. Jangan sampai kamu mengundang kemarahan, kebencian. Yang kedua, ittaqu fitnatan. Bertakwalah kamu kepada fitnah. Jadi maksudnya apa? Instabilitas. Artinya apa? Jaga tutur katamu, jaga perbuatanmu. Jangan sampai apa yang kamu lakukan menciptakan instabilitas di tengah kehidupan. Dan yang ketiga, ittaqunna, bertakwa kepada api. Maksudnya apa? Takutlah kepada neraka, jaga hatimu, jaga ucapan dan perbuatanmu. Jangan sampai perbuatanmu itu dirindukan dan menyebabkan kamu masuk neraka. Inilah perjalanan seseorang. Yang disebut manusia yang kamil adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan mencapai puncak ketakwaan. Ini barangkali sebagai pengantar obrol-obrol kita malam ini. Masih berapa menit waktu kita? Silahkan barangkali untuk didiskusikan, ditambahi, dikritisi, diluruskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah luar biasa kita mendapatkan pencerahan dari guru kita Raden Kiai Haji Syarif Rahmat. Hadirin sekalian, Pak Rektor, Pak WR, Pak Kalem hadir ini, dan para dekan hadirin semuanya. Silakan ada yang ingin bertanya. Luar biasa topik dan tema malam hari ini. Silakan. Mungkin saya, Pak Tarmizi. Oke, Pak Andi, silakan Pak Andi. Mohon izin Kiai bertanya terkait dengan sekiranya kita mau membangun karakter mahasiswa. Kalau kita berbicara tadi soal keimanan, soal ketakwaan, itu nampak terlihat ngukurnya sulit gitu Kiai ya. Ngukurnya sulit karena itu ada di wilayah abstrak gitu. Tapi misalnya kalau bagaimana kita bisa membreakdown terminologi iman, terminologi takwa menjadi sebuah karakter yang terukur, itu seperti apa, Kiai? Maksudnya? Kita membreakdown iman dan takwa itu sebagai karakter mahasiswa keseharian yang konkret, yang indikatornya bisa diukur, itu seperti apa? Ukuran iman itu al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu tambah dan berkurang. Ciri tambah imannya adalah tambah ibadahnya, dan ciri sempurna ibadahnya adalah baik perilakunya. Makanya Nabi mengatakan akmalu minal iman
ahsanul khuluq. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kita tidak bisa melihat orang itu imannya hebat dari jungkir balik sholatnya. Belum. Orang bisa sholat tiba-tiba khusyuk depan ceramah mertua, bukan? Bagi depan Pak Rektor, pasti bacaannya panjang-panjang. Kalau sholat sendirian pasti. Kita tidak bisa mengukur dengan jubahnya, dengan gamisnya, dengan jenggotnya, dan sebagainya, tidak. Terakhir adalah bagaimana dia dinikmati orang banyak. Jadi ibarat buah, kalau iman itu kan benihnya, biji yang tertanam. Itu yang banyak Quran itu kalimat thayyibah kasyadarin tabian asluha tsabitun. Dia seperti pohon, ibarat pohon itu coba kalau kita gambarkan iman itu adalah benihnya. Maaf kita masih tradisional. Ini dia iman. Di bawah. Makanya asluha, ini asluha. Asluha itu pokoknya atau akar yang tertanam. Sabitun, kuat dia. Wa far'uha, tapi rantingnya langit. Ini dia ibadah. Ini ada keimanan, pohon dan daun ranting daunnya itu adalah ibadahnya. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idrabiha, dia menghasilkan buah-buahannya setiap saat dengan izin Tuhannya. Kalau kita pergi ke pasar, orang tidak akan bertanya ini berapa dalam akarnya. Orang tidak akan bertanya berapa tinggi pohonnya. Tapi dia akan langsung pegang, kayak apa rasanya buah ini. Jadi yang orang nikmati di masyarakat itu bukan akidahnya, bukan menikmati senang melihat ibadahnya, bukan. Tidak ada yang bisa menikmati ibadah orang lain, tidak bisa. Tapi buah ibadah itu yang membuat orang jadi menikmatinya. Karena buah ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam, sama dengan muka kita juga. Ada yang mukanya manis, ada yang asam juga. Nah kita termasuk buah yang mana ini? Kalau dia orang beriman yang baik, insya Allah buahnya manis. Itu yang diperebutkan orang. Akhlak itu adalah buahnya. Jadi kalau kita mengukur iman seseorang, cukup sabda Nabi. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Itu hadis yang sering dihafal anak-anak. Orang beriman yang paling sempurna imannya itu ada indikatornya. Budi pekertinya paling baik. Nah, kita kadang mungkin bisa saja budi pekertinya baik, tapi kan tidak benar imannya. Kita tidak usah membandingkan dengan orang yang tidak punya iman. Di antara mukmin yang paling benar baik sempurna imannya ditandai dengan baik buahnya. Orang tidak akan tahu berapa dalam akarnya, tapi bisa tahu para ahli ini buahnya seperti ini, pasti pohonnya seperti ini kualitasnya. Tidak mungkin akar yang pendek, pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik pasti berawal dari pohon yang baik, pohon yang baik pasti berawal dari benih yang baik, pemeliharaan yang baik. Ya, terima kasih. Silakan yang lainnya. Jemaah yang lain, mungkin ada pertanyaan? Tarmizi. Oh ya, Pak Ucus, silakan. Kalem 2, kan Pak Ucus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tarmizi. Pak Kiai, terima kasih atas pencerahannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiai terkait dimensi ibadah ada 3, yaitu spiritual, medikal, dan sosial. Nah ini mungkin menjadi indikator bagi kita apakah ibadah kita sudah benar atau belum, itu terkait pada 3 indikator ini. Jadi kalau kita masih belum, indikator ini belum tercapai, ini alat ukurnya seperti apa dan bagaimana upaya kita yang harus kita lakukan agar ibadah kita bisa memenuhi 3 indikator tadi, Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja Pak Kiai. Baik. Sepertinya disiplin ilmu yang 3 tadi memiliki ahlinya dan ada ilmu pengetahuannya. Untuk keimanan
digembleng ilmu tauhid. Untuk keislaman kita digembleng ilmu fikih, dan untuk akhlak atau tasawuf kita digembleng dengan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Jadi kurang jelas, mohon maaf sedikit yang tengah-tengah tadi. Tiga dimensi tadi Pak Kiai, tiga dimensi ibadah tadi kan merupakan indikator, artinya ibadah kita sudah dilaksanakan secara baik, secara sempurna. Nah, bagaimana kita ingin mengetahui kalau dalam diri kita ini sudah tercapai atau belum? Lalu kalau belum tercapai, bagaimana diri kita agar tiga dimensi tadi bisa tercapai? Oh ya, baik. Sebenarnya yang paling tahu tentang kualitas, yang paling tahu. Karena takwa hahuna. Aslinya takwa itu ada dalam dada, sehingga orang lain tidak bisa melihat. Yang bisa dilihat adalah tampilan takwanya, yaitu akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Nah, orang yang sudah punya iman, insya Allah masuk surga juga. Masuk surga. Dia punya iman, cuma punya syahadat, dia ibadahnya rusak. Ada harapan masuk surga, walaupun dibakarnya lama. Orang yang ibadah, walaupun dia tidak pernah nyumbang orang lain, tidak pernah silaturahim, sudah ibadah semua dia masuk surga. Tetapi kalau dia berbuah dari ibadahnya menjadi akhlakul karimah tadi, sholatnya membuahkan tawadhu, kemudian puasanya menghasilkan kemampuan menjaga diri, hajinya membuat kita silaturahim, menebarkan kedamaian, suka mengulurkan tangan, maka dia surganya lain. Ini surganya surga akhlak sudah. Kalau tadi kan surga ibadah. Dan surga ibadah, surga akhlak. Jangan dipahami bahwa akhlak beda ibadah dengan tauhid, bukan. Kalau sudah akhlak berarti ada ibadahnya. Kalau ibadah berarti ada tauhidnya, ada akidahnya. Ada akidah belum tentu ada ibadah. Ada ibadah belum tentu ada akhlaknya. Yang sempurna adalah kalau sudah sampai akhlak berarti dia sudah sampai kamil, sudah sempurna dia. Berarti dia sudah melewati fase akidah dan fase ibadah. Sebab ibadah tidak akan diterima tanpa akidah yang benar. Dan percuma juga akhlaknya baik kalau tidak ada ibadahnya. Itu namanya bukan akhlak, seperti biasa saja di moral. Nah, inilah yang kemudian akan begitu kita meraih surga dengan akidah, ya tentu surganya mungkin level 1 lah. Dan itu lama masuknya juga. Masuk lewat surga pintu ibadah lebih tinggi. Tapi kalau sudah surga akhlak, ingat sebuah hadis, Nabi pernah berdialog dengan sahabatnya. Tahukah kalian oleh sahabat itu, siapa orang yang paling aku cintai di dunia ini, dan siapa orang yang paling dekat tempatnya dengan aku di surga? Sahabat tidak tahu. Dia mengatakan, inna habbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqan. Orang yang paling aku cintai di dunia ini dan kelak yaumul kiamat paling dekat surganya dengan aku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kelasnya sudah berbeda. Kalau kita ingin menaikkan kelas kita, tumbuhkan rasa cinta pada Rasulullah, hadirkan kita ingin bertemu dengan beliau, kita ingin berdoa, wa alhiqni bis-shalihin, pertemukan aku dengan orang soleh. Kita sering membaca doa dan diajarkan Quran, wa alhiqni bis-shalihin, pertemukan aku dengan orang soleh. Nabi Yusuf pun sudah minta. Bayangkan seorang Nabi Yusuf, ada manusia yang paling soleh di zamannya, dia masih berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil hadis, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin, matikan aku dalam keadaan berserah diri padamu dan pertemukan aku dengan orang-orang soleh ya Allah. Nabi Yusuf sudah rindu ingin bertemu dengan orang-orang yang soleh. Jangan-jangan masuk di antara orang yang berkesempatan untuk bertemu dengan beliau karena kita masuk dalam daftar orang-orang soleh. Karena sudah mohon pada Allah agar orang soleh semua bisa bertemu dengan dia. Alangkah indahnya kalau kita termasuk orang yang termasuk dalam daftar penantian untuk bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan nanti kita tentu saja
imam kita adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW, di mana orang yang dekat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Semakin baik akhlaknya, semakin dekat surganya dengan Rasul. Semakin jauh akhlaknya, semakin jauh surganya dengan Rasul. Ya, terima kasih Pak Ucu ya. Cukup mungkin Pak Ucu. Ya. Silakan yang lainnya, mungkin Pak Rektor. Saya satu nih. Oh ya, silakan Pak. Silakan Pak Syahraini. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari luar biasa Pak. Waduh, terima kasih. Baik. Menarik yang Pak K sampaikan tadi, ibadah itu ada 3 dimensi. Kalau ini ditarik ke pendidikan Islam, kemudian inilah sebetulnya harapan kita mendidik anak-anak itu yang insan kamil tadi. Bagaimana kira-kira metode yang digunakan guru dalam mengajar agar mereka sampai kepada 3 dimensi ini? Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Pak Syahraini. Pak Kiai, punten. Pertama, saya punya keyakinan bahwa UNJ adalah gudangnya untuk yang ini. Saya percaya UNJ sudah punya jurus-jurusnya, tapi mungkin saya akan tambahkan sedikit isyarat di Quran. Dalam Al-Quran itu ada isyarat, Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Allah mengatakan mengumpulkan dan membacakannya adalah tugas kami. Jika kami membacakan, maka ikutilah bacaanku. Nah, kita sampaikan kepada mahasiswa itu ada transfer knowledge. Jadi kita lebih dahulu menguasai materi dan menerjemahkan materi dalam kehidupan. Jadi seorang guru itu mungkin di situ digugulan ditiru. Setelah anak-anak memahami apa yang kita baca, mengerti apa yang kita jelaskan, summa inna alaina, kan di Quran juga ada. Kita baca ayatnya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbayani, Rabb itu tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan dan pengajaran, tarbiyah. Rabbayani, tarbiyah. Mendidik. Orang tua ketika mengajari anaknya berjalan, dia tidak akan suruh, jalanlah kamu, tidak. Pasti dia akan tuntun, dan orang tuanya bisa di depan atau memegang kedua tangannya. Seperti malaikat Jibril tadi yang saya katakan, ketika mengajarkan ke Nabi, tidak dengan memberikan dogma, tapi ada unsur dialogis. Dan lutut Nabi bertemu dengan lutut malaikat Jibril. Kalau kita masuk dunia tariqah misalnya, ketika kita bertemu dengan seorang guru mursyid biasanya, itu guru mursyid mendekati kita atau kita dipanggil dia, dipertemukan kedua lututnya, kemudian ditanya, mau belajar zikir? Ya guru, sok ikutin Abah. Abah Anom biasanya seperti itu dulu, Tasikmalaya. Itu seorang murid datang, beliau pertemukan lututnya dengan lutut muridnya, terasa nikmat. Itu secara kejiwaan. Si murid sudah dikendalikan oleh jiwa gurunya, sudah adem, apapun yang dikatakan pasti dia nurut. Artinya apa? Ada keakraban guru dengan murid. Lalu sang guru mengatakan, pejamkan matamu, baca la ilaha illallah. Membaca la ilaha illallah kita dengar dari kaset juga bisa kok. Baca la ilaha illallah kita di jalanan juga bisa. Tapi berbeda saat pengucapan kalimat itu, di saat sang guru pertemukan lututnya dengan kita, lalu tepuk pundak kita, merinding kita. Jika para guru bisa merinding muridnya dengan pendekatan ma saudara qalb maka sadar, maka sadar. Apa yang keluar dari hati, dari dada, dia akan nancap di dadanya. Tapi yang keluar dari mulutmu, dia hanya masuk di kupingnya, tidak lama. Maka yang penting adalah apa? Satu, bahwa kita sudah memulai terlebih dahulu menjadi teladan dalam akhlak, kemudian sayangi dan cintai para murid atau mahasiswanya, dekati mereka dengan pendekatan kasih sayang. Tidak butuh waktu lama, sebentar selesai. Jadi soal metode tambahan saja, sekira kalau yang lain-lainnya UNJ gudangnya lah ya. Masya Allah luar biasa ya. Peserta kita malam hari ini juga cukup banyak.
dan dari berbagai tempat juga hadir di sini. Mungkin ada satu lagi pertanyaan terakhir sebelum nanti ditutup dengan doa oleh guru kita. Ya, Pak Tarmizi. Oh iya, silakan. Oke, Pak Iwan. Ya. Silakan Pak Iwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau sebagai insan kamil, ya, misalkan tujuan hidup kita dalam beragama Islam itu hanya surga, takut masuk neraka. Karena sejak kecil kita diajarkan bahwa neraka itu suasananya seram. Tadi Pak Ustadz juga bilang nanti kalau masuk neraka nanti dibakar dan lain-lain gitu ya. Nah itu bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz ya, apabila ada pendapat yang demikian? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Iwan. Ya sama ketika kita diajari orang tua, kamu kalau sekolahnya pintar nanti kamu jadi orang kaya yo. Nanti kalau kamu banyak ilmu, gampang cari duit kamu, itu anak kecil lah. Tetapi ketika sudah menjadi ilmuwan yang pintar, jadi profesor, jadi doktor, saya kira kelezatan ilmu jauh dari itu, jauh. Saya percaya. Kita yang hidup di dunia kampus, yakin merasakan dan menikmati. Nun sewu saya mungkin sama dengan bapak-bapak semua di UNJ. Ketika sudah berhadapan dengan mahasiswa, tidak ada pikiran kita bulanan berapa, tanda tangan pun tidak pernah kita kan. Karena ketika ngobrol dengan mahasiswa tentang ilmu itu, yang kita bahas, kenikmatannya jauh lebih daripada uang-uang yang mungkin orang produksi di jalanan. Itu awalnya saja supaya anak-anak kita semangat belajar. Nah, lazzatul ilmi bukan pada mendapatkan uang. Bukan pada tingginya pangkat. Saya percaya, para dosen, karena saya juga mengalami sudah mungkin 20 tahun lagi dosennya. Berbeda sekali. Sampai kalau selama ini orang misalnya mengajar itu ini ruangan yang sangat bagus, saya mengajar mahasiswa itu di musola. Saya tidak mau di kelas. Kenapa? Ada kelezatan ketika mahasiswa lain fakultas juga masuk, kemudian diskusi hidup. Kadang lupa, ini tanggal saya tidak pernah ingat. Seperti itu pendekatannya. Nah kalau sudah masuk tadi kan akhlak, baru akhlak. Kalau akhlak itu kan sudah bicara fisik tadi. Kita akan masuk tasawuf kalau begitu. Tapi saya tidak tahu waktunya cukup atau tidak di sini. Saya izin beberapa menit lagi jatah saya. Masih silakan Pak Kiai. Cukup, Kiai. Masih cukup. Baik, baik ini kita bicara insan kamil dalam terminologi yang tingkat 2 atau apa namanya? Tadi kita sudah bicara fisik, kebanyakan fisik. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Orang yang disebut insan kamil dalam terminologi sufi disebut dengan wali. Wali. Ya dekatlah, yang dekat dengan Allah. Itu ada tahapannya. Hampir sama, tetapi dia ke dalam. Nanti kalau kita ngaji Hidayatul Azkiyah, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma mustidah. Jalan itu ada 3. Syariat, tarekat, dan hakikat. Ini 3. Begitu orang manusia di sini berjalan, terus menempuh, dia sampai di sini, dia kamil, sempurna. Gambarnya apa? Wa syari'atun kasafinatin wa tariqatun summa haqiqatun wa syari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun durun qura. Jadi jalan 3, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma mustidah. Syariat itu kasafinatin, bagaikan perahu. Tarekat kal bahri, lautan, samudra. Wa haqiqatan durrun qura, mutiara. Syariat itu perahu, tarekat itu lautannya, hakikat mutiara. Di mana mutiara? Ada di bawah lautan paling bawah.
Tinggal apa ngambilnya? Naik perahu dulu ke tengah-tengah lautan, turun ke paling bawah, baru mau dapat ini. Tinggal kita maknai apa tuh syariat. Akhdhun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Berpegang teguh kepada agama Allah, lakukan semua perintah, tinggalkan semua larangan. Itu baru syariat, itu baru kelas depan. Belum masuk. Selesaikan semua ibadah wajib, tuntaskan semua ibadah sunat, jangan tertinggal. Setelah itu naik kelas. Akhdhun bi ahwata kalwara wa azimatin karyadatin mutabattila. Ini baitnya pakai la semua ujungnya. Mohon maaf karena ini satu kitab. Memilih ibadah yang lebih hati-hati, hidup lebih hati-hati, seperti waro, ibadah ambil yang lebih terasa berat sebetulnya menurut umum, seperti melatih diri, menyendiri untuk beribadah pada Allah. Ini sudah naik kelas 2. Kalau ini dilakukan, nanti insya Allah asal sabar, nanti naik kelas. Wa haqiqatun la wusuluhu lil maqsidi wa musyahadun, asalnya musyahadatun, nurat tajalli bin jala. Hakikat itu adalah sampainya kepada tujuan dan ada menyaksikan cahaya penampakan Tuhan dengan jelas di segala sesuatu. Engkau tidak melihat benda kecuali ada Allah di sana. Jangan dibayangkan itu fisik. Ketika kita melihat benda ini bagus, mata kita melihat bagus. Tapi saat terlihat ini, dia akan bilang, kulihat dia. Kalau ini bagus, bagaimana penciptaku? Begitu kita melihat alam begitu indah, bagaimana pencipta alamnya? Maka begitu melihat apapun yang terjadi, pasti ucapannya akan bergandengan dengan nama Allah. Melihat yang tampan dan cantik, Allah, subhanallah, maha suci Allah. Bukan dia maha suci. Ada beban berat, dia tidak akan ukur dirinya. La haula wala quwata illa billah. Ada musibah, dia bilang, innalillah. Dia dapat nikmat, aku tidak punya kekuatan apa-apa. Yang muncul adalah ini. Karena sudah berhadapan dengan Allah. Malu kalau mengatakan sesuatu yang tidak pantas di hadapan Allah. Alhamdulillah, kau yang berikan padaku, aku tidak apa-apa. Jadi urusannya sudah hati. Ini dia mutiaranya. Kalau di sini sebetulnya dia tidak bicara benda. Tidak bicara benda, sudah selesai. Kebendaan di sini sudah selesai di sini. Di sini sudah mulai dilepaskan, di sini sudah tidak ada benda lagi. Disitulah dia mengatakan, aku beribadah gini-gini itu bukan untuk mencari surga. Aku gini-gini itu bukan untuk takut dari neraka, tidak. Kalau aku baca, ya Allah, mintalah berilah aku surga, karena dia suruh aku bilang begitu. Ya Allah, waqina adzabannar, jaga aku dari api neraka. Itu kan kau yang bilang begitu, aku ucapkan apa katamu. Tapi dalam hatiku tidak ada neraka, tidak ada surga, yang ada Engkau ya Allah. Semua aku lakukan yang berat-berat, semua aku tinggalkan yang walaupun berat. Kenapa yang bilang seperti itu? Ingat Rabi'ah Adawiyah. Ketika dia sampai fase sudah al-mahabbah. Tiap malam dia duduk menyendiri, kemudian di atas kepalanya ada lampu yang menyala tanpa gantungan. Apa yang dibaca? Araftul hawa mud araftu hawaka wa aghlaqtu qalbi amman adak wa kuntu unajika ya man tara khafail qulubi lasna nara. Semenjak ku kenal cintamu ya Tuhan, wa aghlaqtu qalbi amman adaka, dan ku kunci rapat hatiku dari semua selain dirimu. Kini di malam hari aku bangun menyerumu, wahai yang menyaksikan semua rahasia hati sedangkan aku tidak melihatmu. Uhibbuka hubban hubbal hawa, hubban li'annaka ahlu lidzak. Wa amma alladhi huwa hubbul hawa, fa syughli bi dzikrika amman siwa. Wa amma alladhi huwa hubbul hawa,
Wa amma alladhi anta ahluhu fakashfuka al-hujba hatta rabb. Walastu ala syajwi asfah hawa. Raditu ma syi'ta bi hawaka. Aku cinta kepadamu Tuhan dengan dua cinta. Hubul hawa. Cinta yang berangkat dari diriku. Aku suka dengan dirimu. Wa hubban li annaka innaka ahlul lidha. Yang kedua cinta karena hanya engkau yang berhak aku cintai. Fa ammal ladzi huwa hubul hawa. Adapun cinta hawa, wa syughli bi dzikrika amman siwa. Maka aku hanya ingat dirimu dan tidak ingat yang lainmu. Fa ammal ladzi anta ahlul lahu. Adapun cinta yang memang kau berhak dicintai, fa kashfuka lil hujbah hatta araka. Kiranya kau singkapkan tabir pahala ini, perkenanlah aku, hatiku bisa menatapmu. Walhamdu fidha wala dzakali, walakinakal hamdu fidha wala. Tuhan, sudah tidak ada cintaku pada ini dan itu. Semua yang terlihat tidak aku tertarik lagi. Hanya Engkau yang betul kapan aku menatap. Ketika ditanya oleh orang-orang, oleh murid-muridnya, Bunyai, sekarang muridnya, apa engkau cinta dengan Rasulullah? Oh tentu aku cinta Rasulullah. Tapi maaf, ronggaku hanya untuk dia saja. Kau benci setan, harus benci setan karena dia suruh aku benci setan. Tapi di sini sudah tidak ada tempat lagi untuk membenci karena aku sudah bersama dia saja. Nah itulah tasawuf yang sebenarnya. Kalau kita akan masuk di situ ya memang latihannya agak lama, tapi insya Allah para penempuh jalan dipanggil. Subhanallah. Insya Allah luar biasa Pak Kiai, luar biasa pencerahan yang disampaikan pada malam hari ini. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan terakhir kali ya, satu kali lagi. Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Itu ada mahasiswa Pak Tarmizi, mahasiswa bisa diminta. Oke, mahasiswa mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Halo? Mungkin cukup kali ya Pak Kiai. Terakhir, konklusi dari Pak Kiai dan sekaligus ditutup dengan doa. Tafadhol, syukur Pak Kiai. Pak Rektor dan teman-teman sekalian, perjalanan kita untuk mencapai kesempurnaan itu melewati fase-fase yang harus diselesaikan dengan sempurna. Sempurnakan keimanan, sempurnakan keislaman, dan jangan lupa pastikan bahwa ibadah kita panen menjadi berbuah akhlak. Karena buah-buah itulah yang akan dinikmati oleh umat. Pohon tetap di tempatnya, beribadah tetap di tempatnya, tapi akhlakmu bisa ditaburkan kemana-mana. Kalau bisa, sering saya katakan, seulas senyuman bisa lebih memuaskan daripada 11 senyuman. Dengan harta benda kita tidak bisa mencukupi orang lain, tapi satu senyuman jutaan orang bisa terbahagiakan. Ini sebetulnya yang diajarkan oleh Islam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menambah amin ya Allah. Kuatnya ikatan persaudaraan di antara kita, mengikat kita di dalam mempersatukan kita dalam kebaikan dan kebajikan juga kebaikan. Saya sangat senang di satu saat insyaallah kita ngobrol kembali dalam waktu-waktu yang senggang di sisi sisa-sisa kesibukan kita, bagaimana kita bersama-sama memikirkan kebaikan anak-anak kita semua, karena bagaimanapun juga kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bangga UNJ menjadi motor gerakan yang sangat luar biasa. Allah memberkahi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin.
Amin. Kami dan kedua orang tua kami. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Solehkanlah anak cucu kami ya Allah. Amin. Baiklah akhlak dan keluarga kami ya Allah. Amin ya Allah. Amin. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا. Amin. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Amin. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk senantiasa bersyukur terhadap berikan pada kami dan kedua orang tua kami. Amin. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang soleh yang kau cintai. Amin. Amin. Na'anna syu'an matakan lati anfa'ina wa ala walidina. Wa anna wasa'an tarbahu asyihna fi dzurriyyatina. Amin. Wa inna minal muslimin. Ya Allah ya Tuhan. Amin ya Allah. Mohon untuk bersyukur terhadap kenikmatan yang kau berikan pada kami dan kedua orang tua kami. Amin ya Allah. Allah soleh yang kau ridhoi. Jadikanlah anak cucu kami orang-orang yang berguna saat hari tua dan setelah kematian kami. Amin ya Allah. Orang berserah diri. Ya Allah. Amin. Kebenaran dan kebaikan wahai Tuhan sekalian. Amin. 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 Allahumma sholli alaihi. Amin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah ngaji karakter dari guru kita Kiai Haji Raden Syarif Rahmat MA. Alhamdulillah banyak pencerahan yang kita dapatkan dan juga mudah-mudahan kedepannya UNJ dapat men-follow up gagasan-gagasan penting dari ajaran tasawuf yang telah banyak dituliskan, digagas oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Amin. Para hadirin sekalian, Pak Rektor, Pak WR, Pak Kalem, para dekan, para hadirin dari berbagai tempat, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas atensi, atas partisipasi dalam kegiatan pengajian pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin, saya informasikan bahwa pengajian kita ini akan berlangsung setiap Kamis malam. Minggu depan akan menjadi pembicara Bapak Hasanuddin Ali dengan tema karakter keberagamaan generasi milenial. Insya Allah kita bisa bertemu kembali pada forum dan tempat yang sama. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andi infonya. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rektor. Sama-sama. Rektor dan Pak dosen, salam buat keluarga semuanya. Terima kasih Pak Rektor. Ya, Assalamualaikum. Kita mau ngumpul dulu Pak Japar? Boleh Pak Andi untuk beberapa hal. Ya, tunggu dulu. Mas Iwan juga. Atau nanti aja Pak Japar, kita akhir aja dulu. Oh ya, ya. Terima kasih.